Memalukan, Shin Tae-yong berikan respons menohok kritikan Bung Toel. Perhatikan, ST Oga beberkan alasan tak panggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia. Kenapa? Membanggakan juara Liga 1, Persib, kami 3 bintang sekarang. Perhatikan Jay Itzes, terharu dengan sikap Shin Tae-yong, meski kedisiplinan pelatih Korea Selatan itu tak bisa tolerir. Perhatikan senangnya Kelvin Verdong diterima di timnas Indonesia. 4 pemain naturalisasi tolak panggilan Filipina untuk lawan timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong memanggil Malik Rizaldi jelang 2 laga sisa grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan itu menjadi respons menohok terhadap kritikan pengamat sepak bola, Tommy Welly atau Bung Toel. Malik Rizaldi yang merupakan striker Madura United, dipanggil bersama kiper Nadeo Argawinata. Pengumuman itu disampaikan Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji bertepatan dengan dicoretnya Yance Sayuri karena cedera. Kami akan panggil Malik Rizaldi dari Madura United dan juga Nadeo Argawinata. Malik itu akan kami panggil setelah final BRI Liga 1 2023 hingga 2024 selesai, kata Sumarji. Khusus pemanggilan Malik Rizaldi, Shin Tae-yong membuktikan kritik Bung Toel beberapa waktu lalu tidaklah benar. Toel sempat menyebut ST malas dalam memantau para pemain di BRI Liga 1 dan memilih memanggil penggawa yang itu-itu saja. Pemanggilan Malik membantah kritikan tersebut. Striker 27 tahun itu sebelumnya tak pernah mendapat panggilan ke timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong ogah memberikan alasan kenapa tidak memanggil Elkan Bagot. Ia meminta kepada awak media menanyakan langsung ke sang pemain. Dari daftar yang dipanggil ST tidak ada nama Elkan Bagot. Padahal, pemain Ipswich Town itu sempat menjadi andalan juru formasi asal Korea Selatan itu di lini belakang. Masalah Elkan mungkin langsung tanyakan saja kepada Elkan, kata ST di lapangan B Senayan, Jakarta. Sebelumnya, muncul rumor bahwa hubungan antara ST dan Elkan Bagot sedang tidak baik-baik saja. Ini karena sang pemain disebut tidak merespons panggilan timnas Indonesia U23 untuk playoff Olimpiade 2024 beberapa waktu lalu. ST tidak menjelaskan secara detail ada masalah apa dengan Bagot. Padahal, pemain berdarah Inggris itu menjadi salah satu pemain yang diandalkan Shin Tae-yong di awal-awal menukangi timnas Indonesia. Persib Bandung sukses merengkuh trofi juara Liga 1 2023-2024. Ini menjadi gelar Liga ketiga Maung Bandung di era Liga Indonesia. Liga 1 musim ini menghadirkan Persib sebagai juara. Pasukan Bojan Hodak jadi kampiun usai mengalahkan Madura United di final Championship Series. Persib menang leg pertama 3-0 atas Madura United. Gelar juara dipastikan setelah Persib menang 3-1 pada leg kedua di Stadion Gelora Bangkalan, Jumat, 31 Mei 2024. Malam WIB 3 gol kemenangan Persib dicetak David da Silva, McLeod, dan Beckham Putra. Madura United hanya mampu membalas melalui eksekusi penalti Slamet Nur Cahyono. Keberhasilan ini sekaligus membuat Persib Bandung meraih lagi trofi yang terakhir mereka menangkan pada 2014. Maung Bandung tercatat sudah meraih 3 trofi Liga sejak era Liga Indonesia, atau digabungnya klub-klub Perserikatan dan Galatama. Akun media sosial Persib Bandung mengapresiasi pencapaian Mark Locke. Persib kini dengan bangga bisa menyematkan 3 bintang di atas logo klub mereka. Jay Itzes dikonfirmasi tidak akan ikut bela timnas Indonesia di laga melawan Irak karena harus bermain di final playoff yang menentukan timnya untuk merebut tiket lolos ke Serie A Italia. Namun sayangnya, pemain yang kini membela Venezia FC, Jay Itzes akan datang sangat terlambat dari pemain lainnya. Hal ini disampaikan langsung oleh sang pelatih Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu menyebut Jay Itzes akan datang terlambat untuk bergabung bersama rekan timnas Indonesia lainnya. Pasalnya, Jay Itzes harus melakoni laga final playoff untuk menuju ke kasta tertinggi Liga Italia, Serie A. Sebenarnya timnas Indonesia bisa saja menarik Jay Itzes ke timnas, mengingat laga kontra Irak ini adalah laga FIFA Matchday, di mana klub harus mendahulukan kepentingan timnas. Akan tetapi pengertian diberikan Shin Tae-yong pada Bang Jay dan Venezia untuk memainkan laga final tersebut. Jay Itzes sendiri sebenarnya selalu mendahulukan kepentingan timnas, di mana Venezia juga sangat mendukung Jay dipanggil timnas Indonesia. Tak hanya itu, Shin Tae-yong juga memberikan waktu istirahat pada Jay Itzes yang bisa terbang ke Indonesia 2 hari setelah menjalani partai final bersama Venezia.
ST menerangkan, paling cepat Jai Idzes akan bergabung dengan timnas Indonesia pada H1 pertandingan kontra Irak. Kelvin Verdong, calon pemain naturalisasi, senang bisa menjajal latihan perdana bersama timnas Indonesia. Ia juga merasa diterima oleh rekan-rekannya. Verdong menjadi salah satu pemain yang masih menunggu proses naturalisasinya beres. Bersama Jens Schraven, keduanya diharapkan dapat menjalani debut dengan timnas saat menghadapi Filipina pada 11 Juni. Meskipun masih dalam proses menjadi warga negara Indonesia, WNI, Verdong rupanya tetap dihadirkan dalam latihan timnas Indonesia yang berlangsung di Stadion Madia, GBK. Seusai latihan, Kelvin Verdong juga sempat ditanyakan awak media terkait perasaannya menjalani latihan perdana bersama skuad timnas Indonesia. Ia mengaku senang bisa berada di Indonesia. Selain karena cuacanya bagus, ia juga diterima baik oleh tim. Dia Sintayong memperkenalkan saya kepada para pemain. Saya merasa diterima oleh tim karena dia, kata Verdong. ESC Fabregas menyambangi TC Timnas Indonesia U20 di Como. Timnas Indonesia U20 terus menggenjot persiapan sebelum berlaga di Maurice Revello Tournament. Garuda Muda berlatih di Como, Italia sejak beberapa hari terakhir. Namun, ada yang spesial dalam sesi latihan Timnas Indonesia U20 yang berlangsung Jumat. Skuad asuhan Indra Syafri mendapatkan kunjungan spesial dari CSC Fabregas. Legenda asal Spanyol itu diketahui memang menjadi pelatih di Como 1973. Klub yang dimiliki pengusaha asal Indonesia itu belum lama ini memastikan tiket promosi ke Serie A. Momen kehadiran CSC Fabregas dalam sesi latihan Timnas Indonesia U20 dibagikan oleh manajer skuad Garuda Nusantara, Zaki Iskandar melalui Instagram. Pada hari kedua latihan, tim Garuda Muda mendapat surprise kedatangan pelatih Como 1907 dan ex-pemain sepak bola profesional dari klub Arsenal, yaitu CSC Fabregas. Dia memberikan semangat dan motivasi ke Timnas Indonesia U20, ujar Zaki Iskandar. Ousmane Maiket Camara, pemain keturunan Guinea yang bermimpi membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia. Pemain keturunan belakangan ini semakin bermunculan di Timnas Indonesia berbagai kelompok umur. Ousmane Maiket Camara menjadi satu di antaranya. Pemuda berusia 16 tahun itu memiliki garis keturunan Guinea dari sang ayah, Aboubacar Maiket Camara. Adapun ibunya merupakan asli dari Indonesia. Aboubacar diketahui pernah berkarier di Indonesia sebagai pemain profesional. Persiwa Wamena dan Perseru Serui adalah beberapa klub yang pernah dibela mantan bek tengah itu. Ousmane Maiket Camara belum lama ini mendapatkan panggilan mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U20 di Jakarta. Sayangnya, Ousmane tidak terpilih dalam skuad yang dibawa ke Como dan Toulon. Namun, Ousmane Maiket Camara tetap tak kehilangan motivasi. Pemain yang berposisi sebagai striker tersebut ingin terus mengasah kemampuannya. Ousmane Maiket Camara lahir dan dibesarkan di Indonesia. Pemilik tinggi 184 cm ini pun memiliki mimpi yang tinggi bersama Timnas Indonesia. Kedepan semoga aku bisa menembus Timnas Indonesia senior, terus ke Piala Dunia juga, harapnya. 3 pemain Timnas U20 ini diprediksi bersinar di Toulon Cup 2024. Timnas Indonesia U20 beberapa hari laga akan berlaga di Maurice Revello, atau Toulon Cup 2024 di Prancis. Timnas Indonesia U20 berada di grup B bersama Italia, Jelang, Panama, dan Ukraina. Pelatih Indra Syafri telah memanggil sejumlah pemain untuk skuad Timnas U20 di Toulon Cup 2024. Termasuk tambahan 5 pemain keturunan, yakni Jens Schraven, Maurice Mohinoke, Dion Marks, Samuel dan Tim Gepens. Berikut 3 pemain Timnas U20 yang diprediksi bakal bersinar di Toulon Cup 2024. 1. Welber Jardim. Saat ini Welber Jardim bermain untuk Sao Paulo FC U17. 2. Ousmane Maiket Camara. Ousmane Maiket Camara usianya baru menginjak 16 tahun. Namun, melihat potensinya, Indra Syafri tidak ragu memanggilnya untuk diturunkan di Toulon Cup 2024. 3. Tiriek Adriano Manuri. Adriano lahir di Sorong, Papua Barat, 6 Januari 2005.
Saat ini Adriano berseragam Waanal Brothers FC, WBFC, dan menjadi pencetak gol terbanyak bagi timnya. Jadwal Timnas Indonesia versus Tanzania, Shine Patinama on fire. Tim nasional, Timnas, Indonesia akan berhadapan dengan Tanzania dalam laga persahabatan. Pemain Timnas Indonesia, Shine Patinama, mengatakan pertandingan tersebut penting untuk mengukur kekuatan skuad Garuda sebelum menghadapi Irak dan Filipina. Pemain KAS Eupen ini menyatakan bahwa pertandingan melawan Tanzania akan menjadi pemanasan sebelum menghadapi Irak dan Filipina. Menurutnya, laga uji coba tersebut bagus untuk mengukur kekuatan tim. Melawan Tanzania adalah persiapan yang bagus. Mereka memiliki tim yang kuat, negara yang indah, dan ini adalah kesempatan untuk mengukur kekuatan kita saat ini. Jadi, kita bisa bersiap untuk laga selanjutnya melawan Irak dan Filipina, kata Shine. PSSI panggil Malik Rizaldi dan Nadeo ke Timnas Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, PSSI Sumarji mengumumkan bakal memanggil Malik Rizaldi dan Nadeo Argawinata ke Timnas Indonesia. Pada saat yang sama PSSI memutuskan Yance Sayuri dipulangkan dari pemusatan latihan untuk mendapat perawatan cedera. Dan kita akan panggil Malik Rizaldi dari Madura United dan juga kita akan panggil Nadeo Argawinata. Malik itu akan kita panggil setelah final selesai, ujarnya menjelaskan. Nadeo rencananya akan datang ke Jakarta pada Jumat 31 Mei malam. Saat ini Nadeo masih berada di Balikpapan bersama Borneo FC, yang baru bertanding pada Kamis 30 Mei. Adapun Malik akan datang ke Jakarta setelah laga final Championship Series Liga 1. Martin Paes menyesal gabung Timnas Indonesia, pemain naturalisasi terganjal aturan, Piala Dunia 2026. Martin Paes menyesal gabung Timnas Indonesia, pemain naturalisasi terganjal aturan, kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua PSSI Erick Thohir dan Menpora Dito Aryo Tejo terus berjuang mendapatkan Martin Paes dapat bergabung Timnas Indonesia. Kiper berusia 27 tahun itu sudah naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Martin Paes juga telah memiliki KTP warga negara Indonesia. Sayangnya, naturalisasi Martin Paes menuai masalah dengan peraturan Federasi Belanda. Federasi Belanda melarang pemain Belanda pindah bermain timnas negara lain pada umur 21 tahun ke atas. Pada umur 21 ke bawah, Martin Paes pernah memperkuat timnas Belanda. Martin Paes dalam akun media sosialnya menuliskan tidak ada kata menyesal. Penggemar sepak bola Indonesia tetap memberikan semangat kepada Martin Paes. Belum ada keputusan dari CAS terkait Martin Paes. Kecil harapan Martin Paes memperkuat timnas Indonesia melawan Tanzania, Irak, dan Filipina. Update informasi ini saja yang bisa saya berikan bagi kalian penggemar timnas Indonesia. Jangan lupa subscribe channel ini. Salam sepak bola nasional, see you.